Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita senantiasa mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah yang maha suci, yang maha meliputi alam ini, yang senantiasa masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin, dan kita masih dapat menunaikan kewajiban kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita hadir dalam berubudiyah kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga doa kita itu akan diijabahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah sosok yang mengembangkan ajaran Allah, yang mengembangkan ajaran lahiri syariah yang kita anut, yang kita yakini dan kita amalkan sebagai amalan kita sehari-hari. Dan ia juga mengembangkan ajaran batini, bagaimana hati kita bisa khusyuk, bagaimana hati kita bisa tenang, hati kita bisa tenteram di dalam kehidupan ini, sehingga kita mendapatkan rasa kebahagiaan hidup di dunia dan bahkan kelak untuk di akhirat. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah hidup di bawah naungan sifat sabar. Hidup di bawah naungan sifat sabar. Kita hidup di dunia ini senantiasa kita menginginkan kesabaran, karena kita pahami bahwa lawan dari kata kesabaran itu adalah kegelisahan atau kegundahan. Tentu semua kita yang sifatnya seperti itu tidak kita inginkan. Kita menginginkan adanya sabar dalam diri kita ini. Kalau kita definisikan apa itu sabar, sabar itu adalah suatu keadaan atau kondisi mental kita di dalam mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan, bagaimana dia terbiasa dengan sabar di dalam kehidupan kita ini.
sabar itu dekat dengan iman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, dia mengibaratkan antara sabar dengan iman itu sama dengan tubuh manusia. Iman itu kepalanya dan sabar itu adalah badannya. Jadi ternyata memang memiliki hubungan yang erat antara sabar dengan keimanan. Sebalik itu pula dia diiringi dengan ikhlas. Sabar akan dekat dengan ikhlas. Ketika tidak muncul keikhlasan itu, maka disitulah sabar itu akan berubah. Maka sabar ternyata menuntut adanya keikhlasan kita di dalam kehidupan ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa sabar itu adalah menahan diri dari segala macam panik, menahan segala macam sedih, menahan segala macam kegembiraan, menahan segala macam untuk tidak melakukan sesuatu yang jahil ataupun yang jelek. Senantiasa sabar itu dia tetap, dia stabil, dia terbentuk tanpa disengaja. Yang namanya sabar itu sudah terbentuk di dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Sudah menjadi kebiasaan tanpa kita sengaja. Sabar itu sudah terbentuk lebih awal dalam diri kita. Kalau masih bersengaja, itu belum yang disebut dengan sabar, tapi itu adalah proses berlatih bagaimana kita menuju kesabaran itu. Ternyata di dalam hidup ini sabar itu sangat penting. Itulah yang membawa kepada ketenangan batin kita. Itulah yang akan membawa kepada kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu sabar dalam diri kita ini. Kalau dilihat dari beberapa komponen, sabar itu ada di dalam ilmu. Orang yang alim, maka dia akan memiliki kesabaran. Mendukung terbentuknya sabar kalau didukung oleh alim, orang yang memiliki keilmuan. Maka oleh karena itu, semakin tinggi derajat keimanan dan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang, maka tingkat kesabarannya pun juga akan lebih tinggi. Tingkat kesabarannya akan menjadi lebih mendalam dalam dirinya. Pendukung pertama adalah ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, perasaan, hati, dan sikap. Bagaimana dia bisa mampu menenangkan kebatinannya? Batin yang selalu terkelola dengan bagus, yang senantiasa terkelola dengan kebiasaan yang tenang, ikhlas, maka tentu dia akan melahirkan kesabaran yang tinggi, keindahan hati, keindahan jiwa, keindahan sikap yang terpatri di dalam jiwa kita sangat menentukan kepribadian kita yang sabar. Semakin bagus keindahan di dalamnya, maka akan dapat melahirkan kebagusan sabarnya. Semakin tinggi nilai kesabarannya. Yang ketiga adalah tindakan nyata. Orang yang sabar ternyata
nampak pada sifat perilaku lahir. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kehidupan kesehariannya, di situ terlihat ketinggian kesabaran yang dimilikinya. Dia tidak tergesa-gesa, dia tidak gelisah, dia tidak sedih, dia tidak terlalu gembira, karena dia adalah sudah diikat dengan kesabaran itu sendiri. Oleh karena itu, kesabaran itu mestinya harus kita raih, harus kita rebut, agar dia menjadi milik kita, agar dia bisa bersemayam, bisa hidup, bisa berekspresi di dalam jiwa kita, sehingga melahirkan aspek-aspek yang terpuji di tindakan nyata kita. Kalau kita lihat jenis-jenis sabar, di mana kita harus berlaku sabar? Pertama, kita sabar terhadap musibah. Seringkali kita kalah, kita tidak sabar dalam menghadapi musibah. Kita anggap bahwa musibah itu adalah kerugian semata bagi kita. Tetapi kalau kita renungkan secara lebih detail, lebih dalam, sesungguh musibah itu adalah mendatangkan nikmat. Di dalamnya itu ada nikmat karunia Allah. Kenapa kita katakan seperti itu? Dengan musibah kita akan sadar diri. Kita akan seringkali mengatakan kalimat-kalimat yang baik dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengucapkan kalimat istighfar karena musibah itu. Kita akan mengucapkan tasbih karena ada yang kita nikmati dalam musibah itu. Kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika kita didera oleh musibah itu. Nah, oleh karena itu, bagi Allah yang memberikan musibah itu kepada kita sebagai manusia, itu adalah sebagai metode untuk meningkatkan keimanan, sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran kita kepada Allah, bahwa Allah yang maha kuasa atas segala yang terjadi. Manusia tidak bisa berbuat apa kalau Allah berkehendak. Maka kehendak Allah itu adalah lebih tinggi, lebih dahsyat ketimbang dari kuasa dan kehendak makhluknya. Karena itu, kalau orang yang arif dan bijaksana, dengan musibah itu dia akan melambung tinggi derajatnya, karena dia senantiasa menghujamkan kalimat-kalimat terpuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah baik kalau kita senantiasa mengedepankan keluh kesah ketika kita didera oleh musibah. Semestinya juga itu adalah sebagai bersyukur Allah menyadarkan kita, Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Ini jenis yang pertama. Sabar juga ada dalam taat dan patuh kepada Allah. Kita hidup ini mempunyai aturan. Jangankan dengan Allah, sesama manusia pun kita harus ada aturan, ada etika, ada norma. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pemilik kita, yang menciptakan kita, yang menjaga kita. Dia punya norma, dia punya hukum, dia punya aturan yang harus kita tegakkan, yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Allah
menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita berbuat taat kepada akan kebaikan yang diperintahkannya. Dan sekali-kali Dia tidak menginginkan dan Dia melarang kita berbuat kejelekan, kejahilan, kemaksiatan. Oleh karena itu, harus kita renungkan, sabar kita betul-betul membumbul dalam diri kita. Harus memang betul-betul terjadi, terhiasi, terindahkan dengan kesabaran di dalam hidup kita ini. Kita tidak menganggap perintah Allah itu sulit. Kita ikuti, kita biasakan, kita lihat latih perintah Allah dengan penuh ketundukan, ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya. Moga-moga kalau nawaitu kita sudah seperti itu, maka Allah mengilhami kita dengan berbagai petunjuk, akan mengilhami dengan berbagai macam hidayah, jalan kemudahan untuk kita beramal, kalau kita sudah berniat dari hati yang terdalam di diri kita. Yang ketiga, sabar dalam mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana modal sabar dalam mensyukuri nikmat Allah? Ketika kita dilimpahkan nikmat, kita tidak boleh bereforia, berlebihan dalam gembira. Karena sesuatu yang berlebih itu adalah tidak baik dalam ajaran Islam. Karena itu adalah kategori perbuatan syaitan yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, betapapun banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, apakah berupa ilmu yang diberikan, apakah berupa kesenangan yang diberikan, apakah berupa harta yang diberikan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, tidak boleh kita berlebihan di dalam bergembira. Kita hendaknya senantiasa mensyukurinya. Hanya yang mengetahui kegembiraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian yang kita tunaikan di dalam kolbu kita, kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Kita akan merasakan ketentraman di dalam hidup ini. Dan nikmat yang ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepadanya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan, memberikan berlebih-lebih kegembiraan itu, karena itu adalah perbuatan yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sabar bersama Allah. Sabar bersama Allah. Apa yang dimaksud dengan sabar bersama Allah? Kita hidup ini sesungguhnya diperintahkan untuk dekat dengan Allah. Diperintahkan untuk senantiasa berubudiyah dengannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah kepadanya. Ubudiyah itu adalah sebagai alat yang menghubungkan kita dengan Dia, dengan cara berzikir kepadanya. Kita tidak menafikan semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah semuanya bertali dengan Allah. Karena Allah lah yang mengilhaminya, Allah lah yang menjaganya, Allah lah yang memberi makannya, dan senantiasa berhubung dengan Allah. Keingatan kita di dalam diri kita itulah yang perlu kita jaga. Senantiasa kita menghajatkan zikir kita dengan Allah. Baik kita ketika kita memandang, baik ketika kita mendengar, baik kita ketika kita berkata-kata, kita senantiasa
berhajat dengan Allah dengan menghadirkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita lalai mengingat Allah, di situ kita menghujamkan, meleburkan, menghentakkan nafas zikir kita kepada diri kita agar yang jelek itu akan terbuang dari diri kita. Oleh karena itu, kebutuhan sabar di dalam diri kita itu adalah sangat penting. Kita mengindahkan diri kita dengan kesabaran. Kita mengindahkan jiwa kita dengan kesabaran. Mudah-mudahan kesabaran itu akan membawa kita terhadap ketenangan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.